Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Nur Wahida, NIM 11911020301, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Tadris IPA, pada mata kuliah Materi dan Energi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sampah plastik menjadi bahan bakar bensin. Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan kedua yang terpenting setelah kebutuhan manusia akan pangan, sandang, dan papan. Seiring dengan kebutuhan bahan bakar yang meningkat, menyebabkan bahan bakar semakin langka. Negara Indonesia berusaha agar kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar yang semakin langka ini dapat terpenuhi, yang mana ketergantungan masyarakat akan bensin juga semakin tinggi, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memenuhi ketersediaan bensin saat ini. Namun sampah merupakan benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi atau tidak dapat digunakan lagi. Sampah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia adalah sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan salah satu bagian dari polimer. Peran plastik dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam. Harganya murah, mudah didapat, dan juga praktis, menjadikan plastik sebagai sarana yang dipilih sebagai besar masyarakat. Namun hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan plastik di Indonesia. Namun dengan peningkatan penggunaan plastik ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi, industri, dan juga jumlah populasi penduduk. Sedangkan plastik yang sudah menjadi sampah akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia karena tidak terurai dengan cepat. Sebenarnya sampah plastik juga bisa didaur ulang menjadi barang yang dapat digunakan lagi. Menjadikan plastik sebagai bahan untuk kerajinan tangan, akan tetapi tidak semua sampah plastik bisa dijadikan kerajinan tangan. Oleh karena itu, dicarilah cara alternatif dalam pengelolaan sampah plastik agar dapat menghasilkan barang daur ulang yang lebih bermanfaat lagi. Seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, terdapat cara baru dalam mengelola sampah plastik, yaitu dengan cara destilasi yang digunakan adalah biasa disebut dengan pirolisis. Alat pirolisis berfungsi mengubah sampah plastik menjadi asap cair atau minyak plastik yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak yang dihasilkan dapat diolah lebih lanjut untuk dijadikan sumber bahan bakar alternatif untuk mengenangi kelangkaan BBM. Nah, hal semua itu adapun manfaat dari perancangan ini atau percobaan yang saya lakukan ini, yang pertama yaitu terciptanya bahan bakar terbarukan sebagai energi alternatif. Yang kedua, mengurangi limbah sampah plastik yang sudah terurai. Yang ketiga, memberikan alternatif penanganan masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik ini. Yang keempat yaitu meningkatkan nilai ekonomis dari limbah plastik. Nah, plastik ini merupakan material yang terbuat dari nafta yang merupakan produk turunan minyak bumi, yang mana diperoleh melalui proses penyulingan. Adapun karakteristik dari plastik atau ciri-cirinya yaitu plastik ini memiliki ikatan kimia yang sangat kuat sehingga banyak material yang dipakai oleh masyarakat yang berasal dari plastik. Namun, plastik merupakan material yang tidak terdekomposisi secara alami, sehingga setelah digunakan material yang berbahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit digunakan oleh mikroba tanah dan akan menyemari lingkungan. Berdasarkan sifatnya ini, plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik ini adalah bahan plastik yang bila digunakan untuk membuat material tertentu dapat didaur ulang dan dibuat menjadi bentuk material yang lain melalui proses pemanasan. Contohnya termoplastik antara lain yaitu polyethylene, polyfrolene, nilon, polybornate.
Nah, thermosetting adalah plastik yang jika telah dibuat dalam material tertentu tidak dapat dicairkan untuk didaur ulang atau dibuat produk lain. Contoh plastik yang termasuk thermosetting antara lain itu formaldehyde, urea formaldehyde, melanin formaldehyde, bensin. Bensin ini adalah salah satu produk hasil pengolahan minyak bumi dan merupakan zat cair yang memiliki kemampuan untuk menguap pada suhu yang rendah. Komponen utama yang terkandung di dalam bensin ini yaitu oktana dan enheptana. Molekul-molekul yang terdapat pada bensin memiliki kecenderungan untuk lepas dari permukaan bila dibandingkan dengan zat cair yang lain. Makin tinggi temperatur yang terdapat pada lingkungan sekitar bensin, maka semakin tinggi pula proses pendapatan molekul-molekul dan permukaan. Bensin dihasilkan dari unit pengolahan minyak bumi dengan cara destilasi bertingkat. Baiklah, adapun ciri-ciri atau karakteristik bensin. Yang pertama itu kecepatan penguapan dan kecenderungan berdetonasi, kadar belerang, kadar damar, titik beku, titik embun, titik nyala, dan berat jenis. Bensin ini juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu mudah menguap pada suhu biasa, tidak berwarna atau jernih atau berbau, tidak nyala rendah, berat jenis antara 0,72 sampai 0,78 gram atau mililiter. Dapat melarutkan oli dan karet. Bensin juga sedikit meninggalkan karbon setelah dibakar. Bensin mudah bercampur dengan udara bebas. Syarat-syarat bensin. Nah, bensin ini yang pertama mudah terbakar, yang kedua mudah menguap, bersifat anti knocking atau bahasa bengkel itu melengking, tidak beroksidasi dan memiliki sifat sebagai pembersih, tidak mengandung bahan yang berbahaya, mudah disimpan dan diangkut dengan aman. Nilai angka oktan yang sesuai. Pirolisis. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Antara lain yaitu pirolisis, thermal cracking, and catalytic cracking. Di antara ketiga cara tersebut, pirolisis adalah metode yang dianggap paling menjanjikan. Pirolisis berasal dari kata yaitu piro yang berarti panas dan lisis yang berarti penguraian atau degradasi. Sehingga pirolisis berarti penguraian biomasa oleh panas pada suhu lebih dari 150 derajat Celcius. Pirolisis merupakan proses thermal cracking, yaitu proses perekahan atau pemecahan rantai polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses termal atau pemanasan pembakaran dengan tanpa maupun sedikit oksigen. Pirolisis merupakan proses endotermis. Artinya proses pirolisis ini hanya bisa terjadi ketika dalam sistem diberikan energi panas. Energi panas yang dibutuhkan pada proses ini dapat bersumber dari tenaga listrik maupun dari tungku atau kayu bakar. Tungku pembakar dengan bahan bakar berupa limbah kayu seperti potongan-potongan kayu, serbuk pohon, dan lain-lainnya. Istilah lain dari pirolisis adalah destruktif. Destillation atau destilasi kering merupakan proses penguraian yang tidak teratur dari bahan-bahan organik yang disebabkan oleh adanya pemanasan tanpa berhubungan dengan udara luar. Plastik yang mengalami proses pirolisis akan terdekomposisi menjadi material pada fase cair dalam bentuk minyak bakar. Fase gas berupa campuran gas yang dapat terkondensasi maupun tidak dapat terkondensasi, dan fase padat berupa residu maupun tar. Minyak hasil pirolisis plastik memiliki beberapa kelebihan. Minyak pirolisis tidak mengandung air sehingga nilai kalorinya lebih besar. Selain itu, minyak hasil pirolisis tidak mengandung oksigen sehingga tidak menyebabkan korosi. Baiklah, pada proyek kali ini
saya itu membuat atau menguji coba sampah plastik ini menjadi bahan bakar bensin. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu sampah plastik, kaleng bekas, pipa, lem, botol aqua, batu, kayu bakar, korek api, dan kain basah, serta air dan ember. Kaleng bekas ini nanti dilobangin bagian samping atas, lalu pipa nanti ditempelkan. Kemudian memasukkan sampah plastik ke dalam kaleng bekas, lalu ditutup dengan rapat. Kemudian kayu dibakar, kaleng bekas diletakkan di atas api tadi, dan di ujung pipa diletakkan botol aqua untuk menampung minyak atau bensin. Kain basah diletakkan di atas pipa. Nah, kemudian pipa diletakkan di atas wadah yang berisi air. Biarkan beberapa menit untuk melihat hasilnya. Setelah proses tersebut selesai, cairan bensin akan keluar dari pipa tersebut dan membuktikan cairan yang keluar dari pipa tersebut apakah bensin atau mirip dengan bensin. Prinsip kerja alat. Nah, cara yang akan digunakan yaitu destilasi. Cara destilasi yang digunakan adalah destructive distillation atau biasa disebut dengan pirolisis. Sampah plastik akan digunakan atau dipanaskan dengan suhu yang tidak ditentukan dalam kaleng yang ditutupi rapat sehingga sampah plastik tersebut akan menjadi gas, asap, atau menjadi uap yang mengalir dari pipa tersebut. Kain basah diletakkan di atas pipa untuk mendinginkan sampah plastik yang telah menguap. Kemudian didinginkan oleh fluida cair air dalam ember tersebut. Untuk menghasilkan hasil yang berupa bahan bakar atau bahan bakar minyak bensin, kemudian botol digunakan sebagai wadah untuk menampung bahan tersebut, bensin tersebut. Jadi inovasi yang telah dibuat ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu sebagai solusi mengurangi keberadaan plastik yang susah terurai. Terinspirasi untuk menciptakan teknologi ini setelah membaca tentang polusi limbah plastik di lautan, air tanah, dan lingkungan. Alat dan bahannya mudah dibuat dan didapatkan, serta proses pengerjaannya mudah. Hasilnya bisa dimanfaatkan, hemat biaya. Minyak hasil pirolisis tidak mengandung air sehingga nilai kalorinya lebih besar. Selain itu juga minyak hasil pirolisis tidak mengandung oksigen sehingga tidak menyebabkan korosi. Adapun inovasi atau kekurangan inovasi yang dibuat yaitu limbah plastik menimbulkan masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Plastik dapat menjadi racun atau pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Namun cara ini nyatanya tidak terlalu efektif sebab dari sekian banyak sampah yang ada hanya 4% yang dapat didaur ulang. Hasilnya tidak begitu efektif dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor, membutuhkan proses yang begitu banyak.